Selamat malam saudara-saudara. Renungan persekutuan rumah tangga IGNC hari ini berjudul Jangan Bersungut-sungut. Bacaan Alkitab terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 14-15. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara-saudaraku, bersungut-sungut atau grumbling di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Yunaninya adalah gongismos. Dan arti sebenarnya bukan sekedar bersungut-sungut atau mengeluh, tetapi menjurus pada suatu tindakan memberontak. Contohnya adalah orang Israel dalam Keluaran pasal 15 ayat 24, Keluaran 16 ayat yang kedua, dan Bilangan 16 ayat yang ke-41. Di mana mereka telah mengalami mujizat Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi tetap bersungut-sungut. Sedangkan berbantah-bantah, bahasa Yunaninya adalah dialogismos. Artinya adalah pertengkaran yang tidak perlu dan disertai niat buruk yang dilakukan secara komunal, bukan satu individu saja. Nasihat dalam bacaan Alkitab tadi diucapkan oleh Rasul Paulus yang sesungguhnya memiliki banyak alasan untuk mengeluh kepada Tuhan. Dia punya karir politik yang gemilang, seorang Farisi dari suku Benyamin dan di bawah bimbingan pimpinan terkenal pemikir-pemikir Yahudi pada saat itu, yaitu Gamaliel. Namun setelah dia membuang karir politiknya untuk mengabarkan Injil bagi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dia terima? Lihat penderitaan-penderitaan Paulus yang dialaminya dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23-28. Saudara-saudaraku, di sini Rasul Paulus bukan hendak membanggakan dirinya, karena jemaat Korintus pada waktu itu adalah jemaat yang paling banyak masalahnya, dan bahkan ada yang meragukan dan memfitnah Paulus. Dan bahkan Rasul Paulus pun menderita duri dalam daging. Karena menurut penafsir adalah itu merupakan penyakit yang sakit luar biasa. Dan di saat dia berdoa berkali-kali, 3 kali pada adat waktu itu menunjukkan sering atau berkali-kali. Apakah Tuhan menyembuhkan dia? Kita tahu bahwa Tuhan tidak menyembuhkan dia. Juga surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara, kemudian disebut sebagai the book of the joy, padahal dia tahu akan dihukum mati sebentar lagi ketika menulisnya. Lihatlah isi surat Filipi tersebut. Rasul Paulus menulis pada pasal 1 tentang sukacita dalam penderitaan. Di dalam pasal yang kedua, Rasul Paulus menulis tentang sukacita dalam melayani. Dalam pasal yang ketiga, Rasul Paulus menulis tentang sukacita karena percaya. Dan dalam pasal yang keempat, Rasul Paulus menulis tentang sukacita atas berkat Tuhan. Kalau kita lihat, saudara-saudaraku, Rasul Paulus memiliki banyak alasan untuk bersungut-sungut. Tetapi jika kita melihat ke dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tersebut, tidak pernah ada disebutkan bahwa Rasul Paulus mengeluh atau bersungut-sungut. Bahkan Rasul Paulus menasihatkan untuk tidak bersungut-sungut. Bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Apakah ketika kesusahan, kesakitan, penderitaan atau tekanan hidup yang datang bertubi-tubi, saudara akan bersungut-sungut atau mengeluh? Lihatlah kembali kepada Rasul Paulus, saudaraku. Sukacita sejati tidak tergantung dari luar, karena sukacita sejati muncul dari dalam iman yang sejati,
melalui Tuhan Yesus yang memberikannya dalam hati kita, dan iman yang sejati seperti cinta teruji pada saat yang sulit. Saudara-saudaraku, mengapa Rasul Paulus menasehati jemaat Filipi supaya jangan bersungut-sungut? Yang pertama, supaya mereka tidak beraib dan bernoda seperti yang terdapat dalam ayat yang ke-15 tadi. Keluhan atau sungutan sering menjadi pintu masuk untuk melakukan dosa dan kejahatan. Saat tidak puas dengan keadaan, orang akan mulai mencari kesalahan orang lain dan malah terjatuh pada situasi yang lebih buruk. Di saat bersungut-sungut atau mengeluh, dosa yang lebih besar sudah mengintip di depan pintu. Memang menjadi anak Allah merupakan sebuah privilege, tetapi sedih sekali kalau itu ternodai karena sungutan-sungutan atau keluhan. Ada juga orang-orang yang sering bersungut-sungut atau mengeluh dan malah akhirnya kehilangan sesuatu yang lebih besar, yaitu kehilangan iman kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Saudara-saudaraku, apakah saudara pernah bersungut-sungut atau mengeluh sehingga kehilangan iman kepada Tuhan dan kasih saudara kepada sesama manusia? Jika iya, berhentilah bersungut-sungut atau mengeluh dan mohon kepada Roh Kudus untuk menolong saudara agar diberi kemampuan untuk kembali beriman kepada Tuhan dan kasih terhadap sesama. Yang kedua, mengapa Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi supaya jangan bersungut-sungut? Supaya bercahaya di depan orang. Artinya, supaya hidup pengikut Kristus menjadi kesaksian bagi orang lain. Tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga tingkah laku sehari-hari. Di saat bersungut-sungut atau mengeluh, bukan simpati yang didapatkan, tetapi sebaliknya seringkali antipati yang diperoleh. Kekristenan berkembang bukan karena ajaran-ajaran yang canggih, tetapi mulai dari para nelayan. Jemaat mula-mula bertumbuh pesat karena mereka tidak pernah bersungut-sungut saat dianiaya, difitnah, dan dilempar pada binatang buas. Mereka tetap memuji Tuhan, bersukacita, bernyanyi, dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Kesaksian-kesaksian inilah yang menarik orang-orang untuk mencari tahu lebih tentang kabar keselamatan kekal dari Tuhan Yesus. Bagaimana kesaksian hidup saudara sehari-hari? Tunjukkanlah kesaksian hidup saudara melalui tingkah laku dan perkataan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, kebenaran, dan memuliakan Tuhan Yesus terhadap sesama, khususnya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, apa rahasianya agar kita bisa tidak bersungut-sungut? Yang pertama, berpikir positif. Mari kita baca Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudaraku, pikiran membentuk kata-kata dan kata-kata membentuk tindakan. Dan tindakan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan membentuk karakter. Dan karakter itulah yang menentukan arah hidup seseorang. Itu semua berawal dari pikiran. Saat orang mulai berpikir negatif, saat sesuatu hal yang tidak menyenangkan datang atau penderitaan datang, maka akan mulai muncul keluhan atau sungutan. Bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa terjadi demikian, mengapa begini, mengapa begitu, dan mulai memberontak kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, saya mempunyai sebuah ilustrasi.
ada dua orang bersaudara. Yang seorang membujang dan yang lain sudah kawin. Keduanya mempunyai ladang yang subur dengan hasil gandum yang berlimpah. Hasilnya selalu dibagi dua, separuh-separuh. Semuanya berjalan baik selama ini. Tetapi suatu hari, salah satu dari mereka yang sudah menikah terbangun di tengah malam dan berpikir, alangkah kasihannya saudaraku yang tidak kawin itu. Dia memperoleh separuh hasil ladang. Sementara aku di sini dengan istri dan 5 orang anak. Jadi aku akan terjamin aman di masa tua nanti. Tetapi siapa yang menjaga saudaraku yang tidak kawin itu ketika masa tuanya? Kasihan sekali. Ia harus menyimpan gandum lebih banyak untuk masa tuanya daripada sekarang. Karena kebutuhannya pasti lebih besar daripada aku kalau dia tua nanti. Lalu dengan segera dia bangun dari tempat tidur dan dengan diam-diam menyelinap ke tempat saudaranya itu dan memasukkan sekarung gandum dalam lubung saudaranya. Ternyata saudaranya yang membujang itu memiliki pikiran yang sama dengan dia. Si bujang berpikir, ini tidak adil. Saudaraku punya istri dan 5 anak dan ia mendapat separuh hasil ladang. Sedangkan aku tidak ada tanggungan selain diriku sendiri. Maka tidak pantas saudaraku itu jadi miskin nantinya. Karena kebutuhannya jelas lebih besar daripada aku. Tetapi ia harus menerima sama persis seperti aku. Lalu ia keluar dari tempat tidurnya dan memasukkan sekarung gandum di lubung saudaranya itu. Pada suatu hari, mereka bangun pada waktu bersamaan dan segera berlari keluar rumah. Dan bruk! Mereka rupanya bertabrakan, saudara-saudaraku, sambil masing-masing menggendong sekarung gandum. Bertahun-tahun kemudian sesudah mereka meninggal, kisah itu tersiar di desa itu bahkan sampai ke desa-desa yang lain. Maka ketika penduduk desa hendak membangun tempat ibadah utama desa itu, mereka memilih tempat di mana dua bersaudara itu bertabrakan. Sebab mereka berpikir tidak ada tempat lain yang lebih suci dan mulia daripada tempat itu. Saudara-saudaraku, dari cerita ilustrasi tadi, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Marilah kita belajar untuk selalu berpikir positif yang dapat mendatangkan sukacita, damai sejahtera dan kebenaran di dalam hati saudara. Sehingga saudara menjadi berkat bagi sesama dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara-saudaraku. Yang kedua, belajar mencukupkan diri. Mari kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengerti apa artinya mencukupkan diri karena dia belajar dari keadaan yang dilaluinya. Baik waktu kekurangan ataupun pada saat kelimpahan. Dalam keadaan kenyang atau kelaparan. Rasul Paulus tidak bersungut-sungut ketika kelaparan. Sebaliknya dia tidak serakah ketika dalam kelimpahan. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa semuanya itu dapat ditanggungnya oleh karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadanya. Tuhanlah yang menyediakan kebutuhannya. Jadi dalam keadaan apapun, marilah saudara-saudara memohon kepada Tuhan agar Dia menguatkan saudara. Karena tanpa Tuhan Yesus, saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Saudara-saudaraku, saya mempunyai sebuah ilustrasi dari buku Teropong Kehidupan yang berjudul Belajar dari Monyet.
Konon, para pemburu monyet di Afrika memiliki strategi yang sangat unik dan menarik sekali. Monyet-monyet itu harus ditangkap hidup-hidup. Sebab sesuai dengan pesanannya, monyet-monyet itu akan digunakan untuk percobaan di laboratorium atau untuk permainan sirkus. Strateginya sederhana saja. Para pemburu hanya menggunakan toples yang berleher panjang dan bagian mulutnya agak sempit sesuai dengan besarnya tangan seekor monyet. Lalu botol-botol itu diisi dengan kacang yang diberi aroma yang wangi dan menggiurkan. Semua botol khusus yang sudah diisi dengan umpan kacang itu ditanam di tanah dan mulut toplesnya dibiarkan terbuka. Nah, aroma kacang yang wangi itu memancing para monyet berdatangan. Dengan tidak ragu-ragu, mereka memasukkan tangan mereka ke dalam botol untuk menggenggam kacang-kacang yang ada di dalamnya. Karena rakusnya, genggaman yang penuh itu membuat mereka terjebak. Tangan mereka tidak bisa dikeluarkan dari dalam botol. Mau melarikan diri tidak bisa, karena botol itu terlalu berat tertanam di dalam tanah. Akhirnya para pemburu itu dengan sangat mudah meringkus semua monyet yang terjebak. Tangan mereka bisa masuk, tetapi tidak bisa keluar. Para monyet terjebak oleh nafsu keserakahan. Saudara-saudaraku, mungkin kita tertawa membaca kebodohan para monyet itu. Tetapi tanpa sadar, mungkin kita sedang menertawakan diri sendiri. Rasul Paulus sudah belajar apa itu kekurangan dan kelimpahan. Dalam kekurangan dia tidak bersungut-sungut, tetapi di dalam kelimpahan pun dia tidak terjebak dalam keserakahan. Melainkan memuliakan Tuhan di dalam mengabarkan Injil keselamatan kekal sampai akhir hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Semoga demikian. Yang ketiga, bersandar kepada Allah. Mari kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, Allah tahu kebutuhan kita dan akan memenuhinya. Hidup kita di dalam kendali kasih dan kuasa Allah. Terkadang apa yang terlihat buruk sebenarnya menghasilkan hal yang baik. Kuncinya bukan apakah kejadian ini baik atau buruk, tetapi apakah kita mengasihi Dia. Seperti tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Di balik kejadian atau hal yang seolah-olah buruk bagi saudara, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan hal yang baik untuk saudara yang mengasihi Tuhan. Dia akan mencukupkan kebutuhan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya mempunyai kesaksian tentang bagaimana Tuhan mengubah peristiwa yang buruk menjadi berkat bagi kami. Suatu hari ketika dalam perjalanan mengemudi ke tempat bekerja di Canoga Park High School, saya mengemudi mobil Ford Fusion tahun 2008 yang 6 silinder. Cukup boros memang. Apalagi kalau perjalanan jauh seperti ke IGNC atau ke tempat-tempat yang jauh lainnya. Hari itu sedang hujan rintik-rintik dan jalanan basah. Tiba-tiba saya ditabrak oleh mobil lain dari sebelah kanan belakang, sehingga mobil saya spin out, berbalik arah 180 derajat, dan menghantam trotoar dan dinding pagar rumah orang lain. Mobil rusak parah, termasuk keyboard Yamaha untuk pekerjaan pelayanan musik di gereja. Rusak sebelah kirinya. Saya syok dan hanya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Setelah diurus oleh asuransi penabrak, saya dapat ganti rugi seharga pasaran mobil Ford tersebut, beserta dengan keyboard Yamaha itu. Persis saya mendapat $5.000 untuk keduanya. Saya berpikir, bagaimana bisa cukup beli mobil yang sama dengan mobil itu? Saya harus pergi bekerja dan ke IGNC dengan mobil van Toyota Sienna yang sama borosnya pula.
Lalu saya berdoa mohon pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba seorang teman menelepon saya untuk menawarkan mobil Prius yang hybrid itu tahun 2010, milik menantunya. Katanya ingin dijual. Dan saya diminta untuk mengecek sendiri harga pasaran di Blue Book. Dan saya mendapat harga paling murah saat itu $7.800. Wah, saya pikir tidak cukup uang pengganti mobil rusak itu agar dapat membeli Toyota Prius tersebut. Tetapi Tuhan sungguh ajaib. Dia mengerti kebutuhan kami. Ketika saya sampaikan bahwa kami mendapat ganti rugi hanya $5.000 dari kecelakaan tersebut, teman saya itu mengatakan, "Ruben, tidak apa-apa, bayar 5.000 saja." Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dia sangat mengerti kebutuhan kami dalam mengerjakan pekerjaannya di tempat gereja-gereja yang kami layani selama ini. Bahkan di IGNC yang jauh dari rumah kami. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika saudara dan saya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Bapa kita, Dia tahu caranya untuk mengubah peristiwa yang seolah-olah buruk menjadi hal yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku, jangan bersungut-sungut atau mengeluh lagi. Tetap bersandar kepada Allah, Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu kebutuhan kita sampai hal-hal yang paling kecil sekalipun. Amin, saudara-saudaraku. Roh Kudus menyertai dan menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.